Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Diusir Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dari asrama saat sedang belajar. 2 orang siswi disabilitas SLBN-A Pajajaran Bandung syok dan menangis. Kecanduan judi online, seorang satpam di Ciamis nekat merampok pengojek daring penyandang disabilitas. Pura-pura ditabrak, 2 lelaki merampas sepeda motor milik seorang mahasiswa di Jalan Raya Jatinangor, Sumedang. Diduga akibat mengalami remblong, sebuah truk yang membawa obat-obatan menabrak truk pasir di Tanjakan Gentong, Tasikmalaya. Kedua truk pun terguling di tengah jalan. Kecelakaan akibat kendaraan gagal mengerem kembali terjadi di Tanjakan Gentong, Tasikmalaya. Kali ini sebuah truk berisi obat-obatan yang melaju ke arah Tasikmalaya di turunan Gentong mengalami remblong. Akibatnya truk meluncur tanpa bisa dikendalikan. Tepat di jalan berkelok dan menurun, truk obat kemudian menabrak truk pasir dari arah berlawanan. Kedua truk pun terguling di tengah jalan. Kedua awak truk hanya mengalami luka ringan, namun akibat posisi kedua kendaraan yang terguling sempat menyebabkan kemacetan panjang dari arah Bandung dan Tasikmalaya selama proses evakuasi berlangsung. Proses renovasi gedung SLBN-A Pajajaran oleh Kementerian Sosial yang sebagiannya bakal digunakan untuk sekolah rakyat kembali menuai masalah. Kali ini 2 orang siswi disabilitas SLBN-A Pajajaran diusir paksa oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dari asrama saat para siswa tengah belajar. Pengusiran tanpa pemberitahuan membuat siswa disabilitas kaget dan menangis. Jangan nangis, nggak apa-apa. Pembimbing asrama siswi difabel SLBN-A Pajajaran Bandung sempat merekam pengusiran siswanya dari asrama Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Seluruh barang siswa di asrama dikeluarkan paksa oleh petugas hingga menyebabkan seluruh siswa yang kaget dengan pengusiran tersebut. Mereka menangis. Apalagi peristiwa itu terjadi ketika para siswa tengah melaksanakan kegiatan belajar. Pembimbing mengaku mendapatkan telepon dari salah satu pegawai Pusat Pelayanan Sosial Gria Harapan Difabel. Kemudian diminta untuk segera mengosongkan kamar di asrama pada hari Selasa dan Rabu. 2 murid putri yang terusir dari asrama tersebut mengalami syok karena mereka mengira pulang sekolah lebih awal untuk pergi berlibur. Namun pada kenyataannya mereka harus angkat kaki dari asrama putri yang telah dihuni selama 3 tahun. Pembimbing tidak mengetahui alasan pengusiran, begitu juga dengan penggunaan asrama putri ke depan setelah pengusiran 2 murid terjadi. Barang-barang anak-anak sudah dikeluarkan dan kunci gembok yang ada di kamar pembimbing itu dibongkar, dibobol secara paksa gitu. Terus mereka juga langsung masukin barang-barang milik dari klien atau alumni PPSGHD itu sendiri gitu. Iya, dampak siswanya memang satu terganggu ya ayah secara mental, kayak kaget kan dan sebagainya. Ya mungkin akan terancam nggak ke sekolah. Kan kalau di asrama itu kan nanti ada yang jemput, antar jemput ke sekolah. Kejadian ini membuat orang tua murid kelas 6 SD di SLBN-A Pajajaran kecewa. Sebab sebelum pengusiran terjadi, orang tua tak mendapat pemberitahuan apapun dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Kalau Dinas Sosial sangat tidak manusiawi lah, saya tuh. Soalnya kan anak-anaknya lagi sekolah ya, terus pulang ke asrama kok barang-barangnya dikeluarin gitu. Itu sebelumnya nggak ada pemberitahuan, Pak? Selesai sore ada pemberitahuan dari sekolah, anak harus diambil. Diambil katanya. Besok atau hari ini atau besok, sekarang juga harus diambil. 2 murid putri tersebut terancam tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Sebab selama ini mereka mendapatkan fasilitas antar jemput dari asrama menuju sekolah maupun sebaliknya. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Berita duka juga datang dari Cianjur, seorang pelajar SMP tewas usai terlibat duel. Korban diduga meninggal akibat luka yang diderita lantaran terjatuh dari atas jembatan.
Rekaman video amatir menunjukkan dua kelompok remaja berkumpul di Jembatan Parigi, Desa Sindang Sari, Kecamatan Leles pada tanggal 18 Juli lalu. Dari masing-masing kelompok, 2 orang yang menjadi perwakilan lalu saling baku hantam hingga terjatuh dari atas jembatan ke dasar sungai. Satu remaja jatuh ke bawah jembatan yang cukup dalam hingga mengalami luka cukup parah. Sedang remaja lawannya jatuh ke sungai yang airnya dangkal. Oleh warga sekitar, keduanya langsung dilarikan ke puskesmas. Namun salah satu korban kemudian dirujuk ke rumah sakit Sindang Barang. Sebelum dinyatakan meninggal, satu korban yang sempat dirujuk ke rumah sakit sempat dirawat di rumah. Namun Selasa pagi kondisi korban memburuk hingga kembali dilarikan ke rumah sakit. Setelah beberapa jam penanganan di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Menurut polisi, pihaknya telah memeriksa 13 orang saksi dalam kejadian itu. Ini memang ada duel ya di situ ya, ada antar anak, kemudian terjatuh di sebuah jembatan, salah satu korbannya meninggal dunia. Dan ini sedang kita dalami ya, nanti akan kita update lagi. Sementara ada berapa orang yang terlibat dan sudah ada berapa orang yang diperiksa? Untuk yang terlibat ada berapa orang, ini masih proses pendalaman. Untuk yang sedang dilakukan pemeriksaan sebanyak 13 orang. Tapi masih proses, nanti kita akan update kembali. Belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan terjadinya duel antar 2 orang perwakilan kelompok remaja tersebut. Polisi masih terus melakukan penyelidikan dan belum menetapkan tersangka atas kematian korban. Rendra Gosali melaporkan dari Cianjur. Polda Jabar telah meminta keterangan dari 11 orang saksi dalam kasus tewasnya 3 orang korban saat pesta rakyat sebagai rangkaian acara pernikahan anak Gubernur Jawa Barat dan Wakil Bupati Garut Jumat pekan lalu. Saksi yang dimintai keterangan mulai dari jajaran Pemkab Garut, kepolisian, warga, hingga perusahaan jasa penyelenggara acara atau I.O. Kejadian tewasnya 2 orang warga dan 1 orang anggota polisi di Pendopo Kabupaten Garut Jumat lalu saat pembagian makanan gratis rangkaian acara pernikahan anak Gubernur Jawa Barat dan Wakil Bupati Garut terus diselidiki oleh Polda Jawa Barat. Saat ini penyidik Polda Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah saksi. Pemeriksaan ini dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat. Setelah proses penyelidikan diambil alih oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat, sejauh ini penyidik telah meminta keterangan atau klarifikasi 11 orang saksi. Saksi yang diminta keterangan tersebut berasal dari kalangan pemerintah Kabupaten Garut, anggota kepolisian, warga, serta perusahaan jasa penyelenggara acara atau event organizer, pernikahan Wakil Bupati Garut dan anak Gubernur Jawa Barat. Telah memeriksa ada 11 yang sudah dimintain klarifikasi dari kejadian adanya tragedi untuk antrian di acara rangkaian acara pernikahan ya Wakil Bupati Garut dan anaknya KDM. EO itu ada 2 ya, kemudian dari pihak pemerintah daerah itu ada 2 juga ya. Untuk dari internal kepolisian ada 4 ya. Untuk dari masyarakat masih kita jajaki karena nanti perkembangannya masih kita dalam penyelidikan juga di situ. Siapa masyarakat yang di sekitar itu atau untuk bisa menguatkan dari keterangan kejadian tersebut. Proses pemeriksaan para saksi dilakukan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Hingga berita ini dibuat, penyidik Polda Jawa Barat belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.